Salam sejahtera untuk kita sekalian, Shalom. Saudara-saudara umat Kristen yang diberkati oleh Tuhan, berjumpa lagi dalam Mimbar Agama, Renungan Minggu Pagi, Kantor Kementerian Agama Kota Bitung. Sama saya Ariandi Enggelan Katanggung, selaku penyuluh agama Kristen, Kantor Kementerian Agama Kota Bitung. Saudaraku, ada sebuah pepatah kuno yang berkata bahwa bangsa yang besar itu bermula dari rumah yang bahagia. Nah, mungkin pepatah ini terdengar sederhana, tetapi sebenarnya dia memiliki makna yang dalam. Asalnya, rumah tangga itu sendiri adalah sebuah miniatur dari sebuah bangsa. Bila rumah tangga hancur, maka bangsa itu akan menjadi rapuh. Tetapi bila rumah tangga hidup dalam cinta, kasih, dan iman, maka bangsa itu akan berdiri kokoh di atas dasar kebenaran. Firman Tuhan dalam Mazmur 127 ayat 1, "Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya." Nah, ayat ini menggambarkan jika tanpa Tuhan, maka usaha semua orang, semua manusia dalam membangun keluarga, rumah tangganya akan berakhir sia-sia. Di sini kita belajar bahwa untuk membangun keluarga Kristen itu haruslah berdasar yang teguh di dalam Tuhan. Kita melihat akhir-akhir ini terjadi berbagai macam fenomena, entah itu percekcokan atau mungkin sampai pada perpisahan yang dengan secara gamblang diberitakan di berbagai media, baik itu media cetak maupun media sosial. Bahkan secara khusus di Sulawesi Utara sendiri, sejak tahun 2024 hingga pertengahan tahun 2025 ini, tercatat ada 2.000 lebih angka perceraian di provinsi yang kita cintai ini. Ini jelas sebuah ironi di masa sekarang. Pasalnya, begitu mudahnya orang mengkhianati janji suci yang sudah mereka ucapkan di depan Tuhan, bahwa mereka akan setia sampai akhir hingga maut yang memisahkan. Nah, saudaraku, Tuhan sendiri sangat membenci yang namanya perceraian. Firman Tuhan dalam Maleakhi 2 ayat 16, "Sebab aku membenci perceraian, demikianlah firman Tuhan Allah Israel." Nah, ayat ini dengan jelas menggambarkan bahwa hubungan yang berpisah, hubungan yang tercerai-berai merupakan bukan kehendak Tuhan. Ini jelas-jelas merupakan keinginan sepihak dari manusia itu sendiri. Apalagi akhir-akhir ini kita mendengar munculnya fenomena yang dinamakan orang ketiga, yang berdasarkan statistik juga merupakan salah satu faktor yang menyebabkan berakhirnya rumah tangga di masa-masa sekarang ini. Oleh karena itu, saudara-saudara diberkati oleh Tuhan, kita kembali lagi kepada perenungan yang awal. Bagaimana kita mau melibatkan Tuhan di dalam rumah tangga kita, bukan hanya sekedar berbicara mengenai ego pribadi. Karena kalau kita berbicara ego, maka tidak akan sampai pada penyelesaian. Yang ada hanyalah pertengkaran. Tetapi bagaimana ego itu dapat kita tundukkan pada kehendak Tuhan. Tuhan tidak ingin kita berpisah, Tuhan tidak ingin kita bercerai, tetapi Tuhan ingin kita membangun sebuah keluarga yang utuh, yang kokoh di atas fondasi iman yang benar. Maka dari itu, sebagai suami, sebagai istri, bahkan anak-anak, marilah kita membawa semuanya di dalam tangan Tuhan. Izinkan saya menceritakan sebuah ilustrasi sederhana. Sebuah desa, ada seorang ayah yang berkata kepada anaknya untuk menyalakan lilin di tengah rumahnya yang saat itu mati listrik. Dan dari satu lilin kecil itu bisa menyinari atau membuat seisi rumah menjadi terang. Kemudian sang ayah berkata seperti ini kepada anak, "Nak, coba bayangkan, satu lilin kecil ini saja dapat membuat seisi rumah kita menjadi terang. Nah,
Bayangkan apa yang bisa terjadi ketika di setiap rumah itu menyalakan satu saja lilin kecil. Maka pastinya seluruh desa ini akan menjadi desa yang terang. Nah, ilustrasi sederhana ini mengajarkan kita bila kita dapat berhasil membangun rumah tangga kita, maka secara otomatis kita juga memberikan kontribusi dalam menjaga keutuhan bangsa kita. Keluarga kita mungkin tidak sempurna, tetapi ingatlah bahwa ada cinta yang sempurna dari Tuhan yang telah mengikat kita. Setialah kepada cinta itu dan hiduplah menurut kehendak-Nya. Kiranya Tuhan memberkati kita. Shalom.